Bismillahirrahmanirrahim. Mahasiswa dari STIT Tunas Bangsa ingin memberikan pembelajaran tentang nahwu bab kalam, yang dimana di sini saya mau menjelaskan berdasarkan kitab Mukhtasar Jiddah. Di sini saya mau menjelaskan tentang bab kalam. Apa itu kalam? Di sini bahwasanya yang namanya al-kalam itu huwa al-lafdu al-muraqqabu al-mufidu bil wad'i. Ya. Nah, di sini yang namanya kalam itu adalah lafaz yang tersusun, yang berfaedah dengan disengaja. Nah, di sini saya mau menjelaskan satu-satu apa itu lafaz, apa itu murakkab, apa itu mufid, apa itu al-wad'i. Oke. Nah, yang pertama saya mau menjelaskan tentang al-lafdu. Yang namanya al-lafdu adalah itu adalah as-sautu al-mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah. Suara yang mengandung sebagian huruf hijaiyah. Contohnya di sini ada lafaz zaidun. Huruf zaidun itu lafaz. Kenapa? Karena mengandung huruf hijaiyah. Ada za, ada ya, ada dal. Nah, antara za, ya, dal ini adalah sebagian huruf hijaiyah. Tidak hanya itu, andaikan hanya satu huruf hijaiyah pun itu sudah dikategorikan sebagai lafaz. Contohnya ada lafaz roh, lihatlah. Nah, itu adalah yang disebut dengan lafaz. Jadi yang namanya lafaz itu adalah suara yang mengandung sebagian huruf hijaiyah. Kalau tidak mengandung huruf hijaiyah seperti suara kerbau, suara burung yang seperti itu bukan namanya lafaz. Yang namanya lafaz itu adalah suara yang mengandung sebagian huruf hijaiyah. Kemudian lanjut, ada yang namanya al-murakkab. Yang namanya murakkab di sini adalah ma tarakkaba min kalimataini fa aktsar. Adalah kalimat yang tersusun dari dua kalimat, ya, dari dua kalimat, sesuatu yang tersusun dari dua kalimat atau lebih banyak. Ya, contohnya di sini hanya lafaz zaitun. Ini belum murakkab. Kenapa? Karena baru satu lafaz zaidun. Ya, ini baru satu, maka tidak disebut murakkab. Kenapa? Karena baru satu lafaz. Ya, baru satu lafaz. Nah, maka harus ditambahkan zaidun qaimun. Nah, ini sudah murakkab. Kenapa? Karena ada dua kalimat, satu lafaz zaidun, satu kalimat lafaz qaimun, dua kalimat. Jadi yang namanya murakkab itu adalah minimal dua kalimat, ya, seperti itu. Kemudian saya lanjut yang disebut dengan mufid, yaitu ma'afada fa'idah yang salah sauti minat mutakallim wassami 'alaiha taqama zaitun wa zaitun qaimun fa in kulla minhuma afada fa'idatun yasunus 'alaiha minal mutakallim wassami. Yang disebut dengan mufid itu adalah sesuatu yang memberikan faedah pemahaman antara yang mendengar dan yang berkata itu sama-sama paham. Kayak di sini contohnya ada lafaz zaidun qaimun. Zaid itu orang yang berdiri, ataupun lafaz qoma zaidun. Qoma wis jumeneng, sapa zaidun zaid, ya. Jumeneng amamal masjid. Di sini Zaid wis ngadeg sapa Zaid nang ngarep masjid.
Zaid wis ngadeg, Zaid sudah berdiri di depan masjid. Nah, ini sudah memberikan faedah. Jadi Anda kalau hanya Oma Zaidun, Zaid berdiri di mana, nanti ditanyakan lagi, diberikan faedah lagi, amamal masjid, di depan masjid. Nah, kemudian di sini ada lagi satu yang namanya bilwadni. Yang namanya bilwadni adalah fassara ba'dhum bil qasdi fa kharaja ghairal maqsud ka alaminna ini wasahi. Yang namanya dimaksud itu bilwadni itu adalah orang yang mengucapkan itu sadar akan apa yang diucapkan. Ya, jadi kalau kayak seumpama sesuatu yang keluar dari orang yang tidur kemudian ngomong, itu namanya bukan bilwadni. Ya. Jadi yang namanya kalam itu adalah al-lafdu al-murakkabu al-mufidu bilwadni. Lafaz yang tersusun, yang berfaedah dengan disengaja. Oke, mungkin itu saja. Nanti kita lanjut ke part yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.